Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi. pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat Selamat pagi, pagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa Ketua Kelas Monik. Oke, Pak. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik semua ya. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ini siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua, Pak. Masuk semua. Huda sudah datang? Sudah. Pak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Tadi kenapa udah di jalan? Banyak bocor, Bapak. Oh, banyak bocor. Ya, silakan disiapkan bukunya disiapkan sekarang, pulpennya disiapkan ya. Buku paketnya disiapkan. Sudah siap? Sudah, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sudah siap semua ya. Ini Ya. Bapak izin share untuk pembelajaran hari ini. Sudah terlihat? Proses, Pak. Belum, Pak. Proses, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menerapkan dan menganalisis perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kalian belajar, Bapak pengen tahu perasaan kalian hari ini seperti apa. Coba sekarang dijawab 5 pertanyaan ini. 1 menit Bapak kasih waktu. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Hari ini ada yang merasa marah atau bingung? Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Tidak ada ya, Tidak, semuanya Pak. senang ya. Nah, Senang sekali, Pak. Lah, ketika akan belajar IPAS, gimana perasaannya? Senang nggak? Sangat Senang, senang. Pak. Senang ya, Ya. karena kita akan bermain-main. Ye. Baik, Pak. Terus kalau lihat Pak Guru, ada yang sedih nggak? Ada yang marah? Enggak, Pak. Senang, Pak. Pak. Senang. Senang. Senang ya, semua ya. Harus senang ya. Harus senang, nggak boleh sedih ya. Iya. Kalau lihat Pak Randy sedih, nanti saya sedih juga nanti. Oh, so sweet. Hari ini kan kita akan belajar materi tentang perubahan energi. Ada yang sedih nggak mendengar itu tentang materi perubahan energi? Enggak, Enggak, Pak. Pak. Penasaran, Pak. Penasaran. Iya. Tahu, Pak. Senang semua ya, bingung ya, karena masih belum tahu ya. Nah, sekarang coba tuliskan harapan kalian setelah belajar perubahan energi itu apa. Kalau sudah, Bapak ini ada soal, silakan dikerjakan 1 menit. Bapak kasih waktu. Sudah, Pak. Sudah. Coba nomor 1. Apa Saya, saja Pak, yang jawab sudah? ya. Iya, coba Niken. Apa saja yang sudah Anda ketahui tentang perubahan energi? Energi itu selalu berubah-ubah, Pak. Ya, bagus. Energi selalu berubah-ubah. Terus yang lain siapa? Saya, Pak, Ya, coba Huda. yang saya ketahui tentang perubahan energi itu kayak itu loh, Pak, energi listrik menjadi panas, Pak, seperti setrika, Oh Pak. ya, ya bagus sekali. Terus apa saja yang belum kalian pahami dari konsep perubahan energi? Masih banyak, Pak. Ya, Hilmi, masih banyak ya, banyak yang belum kita pahami. Nah, hari ini akan kita explore tentang perubahan energi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini Bapak ada video tentang burung ya, supaya untuk memotivasi kalian untuk belajar.
Oke, sudah ya. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ya, Pak. Saya coba-coba, Pak. Ya, Ika coba dijawab. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu kita harus berusaha, Pak. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita menginginkan kita mempunyai cita-cita ya, maka kita harus berusaha seperti burung ini ya. Iya, Pak. Kalau seandainya dia pengen makan ya harus berusaha gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak punya video lagi tentang silakan disimak dulu videonya. Malah masing. Oke, sudah ya. Nah, sebelum Bapak beri pertanyaan, ada yang mau ditanyakan tentang video tersebut? Video yang sudah kalian simak? Ada, Pak. Tadi videonya tentang apa, Niken? Tadi sepertinya ada tentang perubahan energi, ada sumber energi dari batu bara, terus ada gambarnya PLTU. Benar ya, Pak? Ya, benar. Jadi kita hari ini belajar tentang perubahan energi yang memfokuskan pada energi terbarukan. Nah, Bapak beri beberapa pertanyaan, nanti ini akan kita jawab ya. Yang pertama, bagaimana perubahan energi pada pembangkit listrik di Indonesia? Seperti tadi,
kayak PLTU ya, kata Niken ya. Lalu apa saja energi yang sudah dimanfaatkan di Indonesia? Lalu mengapa energi terbarukan masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk energi listrik di Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silakan kalian bentuk kelompok. Kita akan melakukan penyelidikan. Ini Bapak sudah bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada kelompok angin, kelompok matahari, dan kelompok air. Silakan lihat di screen ya. Ya, Silakan Pak. berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ya, Siapa? Pak. Ya, Pak. Sudah. Ya, Pak. Sudah semua ya? Sudah, Ini Bapak Pak. bagikan Bapak bagikan LKPD-nya. Buku paketnya sudah ada di meja kalian. Sudah, Terima Pak. kasih, Pak. Nah, nanti kita akan melakukan praktikum melalui PET ya pada LKPD yang sudah saya bagikan. Silakan di-scan ini QR code-nya. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, dibuka ya PET-nya semua ya. Sudah. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, silakan ini LKPD-nya diisi, kalian diskusi, kemudian kalau seandainya kalian ada kebingungan bisa tanya Bapak ya. Nanti kalau seandainya kalian pengen tahu tuh, apa namanya itu perubahan-perubahan energi, bisa kalian baca di buku paket ya. Kalian cari, atau bisa cari di internet. Baik, Supaya Pak. Ya, Baik, Pak. Pak. pengamatan kalian tuh lebih banyak hasananya ya, informasinya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Contohnya misal ini perubahan energi pada apa ini? Sepeda Beda, Pak. Gerak sepeda menjadi menjadi gerak. Apa itu, Pak? Jadi generator menjadi panas ya. air itu, Pak. Iya. Panas, Pak. Jadi panas. Ya, Oh iya, jadi menjadi kalau seandainya gerakan sepedanya digerakkan, maka akan menggerakkan apa dia? Generator, Pak. Generator Sehingga memanaskan air. air. Nah, seperti itu ya kalian isi di sini. Jadi perubahan energinya gerak menjadi panas. Panas. Ya. Terus kalian isi jika semakin sepeda di kayu maka panas air akan bagaimana? Makin Pak. tinggi Tinggi, suhunya. Semakin Suhunya tinggi. semakin tinggi. Suhunya Air semakin akan makin tinggi. panas. Iya, benar. Dikerjakan per kelompok ya. Tadi sudah berkelompok ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Lalu kalian tuliskan hasil pengamatan hubungan antar gerak sepeda dan panas air bagaimana? Ya, Pak. Nah, di sini kalian coba buat 5 pengamatan ya. Ini misal kelompok 1 mana? Kelompok angin. Ya, saya sama Zainal. Oke, Ika. Ya. Ini Ya, Pak. energi apa ini, Ika? Gimana, Pak? Ini energi apa? Ini adalah energi air ya, Pak? Ya, Ya, itu tadi nanti untuk menggerakkan baling-baling itu ya, Pak? Benar, ya Pak? menggerakkan baling-baling terus berubah Kemudian, menjadi airnya akan menjadi panas dan Iya, suhunya benar meningkat, sekali. Pak, nanti. Iya, benar sekali ya. Nanti dikerjakan seperti itu ya di LKPD, silakan dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktu 10 menit. Kalau kurang nanti bisa ditambah. Pak. Ya, Pak. Ada yang mau Ya, ditanyakan? Sudah selesai, Bapak. Oh, sudah selesai. Baik. Oke, silakan presentasikan kelompok matahari. Kelompok matahari siapa? Maulia. Ya Pak, kelompok matahari ada Hasil sama saya sama pengamatannya? Kurnia juga Pak. Hasil pengamatannya coba dipresentasikan dulu. Ya, tadi dari hasil percobaan untuk energi matahari, iya kan? Iya. Jadi ini sumber energinya apa, Maulia?
Matahari. Matahari. Terus ini yang di tengah Panel. panel surya. Dia akan menggerakkan Akan menggerakkan kincir-kincirnya. iya kincirnya, baling-balingnya ya, pintar sekali. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok matahari. Gitu ya. Terus kelompok air. Ya Pak. Kelompok air, coba Hilmi, ini apa? Dipresentasikan hasil pengamatannya. Iya Pak, itu ada teko Pak, nanti dipanasin. Itu kan ada menguap Pak. Jadi itu Ya, pakai energi uap Pak. ya. Kemudian menggerakkan apa? Kemudian menggerakkan generator Pak. Kemudian generatornya menghasilkan listrik Pak. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok air. Oke. Nah, sekarang ini sudah ya tadi ya. Sekarang kelompok angin, coba kalian presentasikan diskusinya. Kelompok angin tadi siapa? Selain Ika? Ika, Zainal, sama Aja, siapa Indra tadi? Sama Niken, Pak. Sama Oh Niken. iya, saya mau Pak. Ya, coba nomor 1 Niken. Dari berbagai percobaan yang telah dilakukan, perubahan energi mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Kayaknya kalau di Indonesia tuh kan banyak batu bara ya Pak ya. Jadi ya bisa pakai itu. Terus karena di sini beriklim tropis dilewati garis khatulistiwa, berarti matahari itu juga cocok Pak. Ya, bagus sekali. Jadi biasanya matahari digunakan untuk apa? Untuk panel surya, Ya, untuk energi. energi listrik. Dari Iya, benar panas menjadi sekali. listrik. Kemudian ada lagi? Ya, saya Pak. Ya, Zainal coba. Oke, yang nomor 2 ya Pak, selanjutnya ya. Ya, Oke, untuk perubahan energi dapat dimanfaatkan jika kita tahu potensi di daerah kita, terutama di Kalimantan. Menurut pendapat kelompok kami, Pak, potensi energi yang dapat kita manfaatkan di Kalimantan itu karena di sini kondisinya itu sangat panas, maka energi yang paling cocok itu adalah matahari, Pak. iya. Karena di Kalimantan itu sangat panas ya. Kalian kan biasanya kalau sekolah jam 7 itu kan pasti udah kepanasan kan ya? Sudah panasnya udah mentara di sini tuh ya. Jadi energi yang paling cocok untuk dimanfaatkan adalah energi apa? Energi matahari. Energi matahari. Untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, kita menggunakan alat apa biar tadi di percobaan? Panel surya Pak. Panel surya. Iya, Panel panel surya, surya ya. Jadi kalian harus tahu tuh panel surya karena kalian kan jurusan elektronika ya. Jadi kalian harus tahu panel surya itu mohon maaf, untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik adalah menggunakan panel surya. Ya. Bisa kalian manfaatkan di rumah kalian tuh. Biasanya diletakkan di mana panel surya? Di atap. Di Di atap Pak. Iya, di atap. Ini Di genteng, kelompok angin kan ya yang menjawab ya? Ya. Matahari, Ya. Pak. Kemudian nomor 3, masih kelompok angin. Kelompok angin? Ya, Pak. Ya, Ika, coba dijawab. Ya, nomor 3 ya, Pak. Ya, Pilihlah salah satu potensi energi yang dapat dimanfaatkan, lalu gambar skemanya. coba dijelaskan skema yang sudah kamu gambar. Ya, ini kan dengan menggunakan energi matahari, itu bisa memanfaatkan panel surya, Pak, di rumah-rumah, di atas atap, sebagai pengganti energi listrik, seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi dengan menggunakan energi matahari, ya, terus bisa kita manfaatkan di rumah-rumah menggunakan panel surya. Ya. Nah, Panel surya biasanya beli di mana? Beli di toko-toko elektronik ya? iya, Pak.
Oke, selanjutnya saya minta kelompok matahari buat mempresentasikannya. Kelompok matahari, Ya Pak. ya ayo Hilmi dipresentasikan. Nomor 4. Ya, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari skema yang kamu buat, Bapak. Kalau kelebihannya, Pak, cahaya matahari di Kalimantan ini bersinar setiap hari, Pak, jadi lebih mudah didapatkan. Tapi punya kelemahan, Pak, harga panel suryanya itu mahal, Pak, jadi agak susah untuk dibeli. Kemudian kalau musim hujan, cahaya mataharinya tidak stabil, Pak. Ya, jadi kalau musim hujan, ya kelebihannya ya cahaya matahari bersinar setiap hari ya. Ada nggak hari yang matahari itu nggak bersinar? Ada. Oh, Nggak iya. ada ya. Kalau Jadi Kalimantan nggak ada, bersinarnya, Pak. Ya, Setiap hari, Pak. kan di Katulistiwa, Pak. Malam. ya kalau bersinar tidak setiap hari di daerah kutub ya. Kalau kita kan di Katulistiwa, pasti dia bersinar setiap hari. Kecuali setelah kiamat ya. Oh, iya, Pak. Ya, kelemahannya, jadi harga panel surya ini cenderung mahal gitu ya. Kemudian jika musim hujan, seperti sekarang ini kan Oktober ya, Oktober, November, Desember itu kan hujan kan hampir setiap hari. Nah, maka cahaya mataharinya itu akan tidak stabil masuk ke panel surya, digunakan untuk sumber energi. Kemudian nomor 5, kesimpulannya. Nomor 5, Pak, kesimpulan yang dapat kamu ambil dari percobaan hari ini adalah berbagai perubahan energi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Contohnya anak mengayuh sepeda, kemudian cahaya pada bola lampu, kemudian juga peran, Pak, sesuai tadi, Pak, yang di pad. Ya, bagus sekali kelompok matahari ya. Mohon maaf. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari dan kelompok angin. Oke. Nah, jadi kita bisa belajar tuh tentang perubahan energi ya, terutama pada energi-energi terbarukan yang berada di alam. Contohnya tadi energi matahari, energi gerak pada air ya. Kemudian uap panas ya. Terus sebagai sumber-sumber energi kita bisa menggunakan energi tersebut sebagai cadangan, seumpama cadangan listrik gitu ya. Terus untuk menggerakkan turbin, kalau di sini kan biasanya kan ada kelotok tuh ya. Itu bisa tuh kita manfaatkan ya untuk menggerakkan kelotok. Nah, jadi perubahan energi itu bermacam-macam di kehidupan sehari-hari. Jadi ada, kalau misalnya kalian waktu masih kecil, itu kan biasanya ada itu ya, ada lampunya gitu ya. Ya, Pak. Sepeda kayu ya. Ada lampunya, terus ada bentuk tabung di depan biasanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu untuk mengubah energi gerak dari ban menjadi energi Cahaya, Pak. Menjadi energi listrik untuk kemudian menjadi energi cahaya, benar sekali. Lalu ada kipas angin. Kipas angin merubah energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi gerak. Iya, benar sekali Monik ya. Energi listrik menjadi energi gerak. Kalau ini contohnya apa? Ini lampu. Dia mengubah energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi cahaya. Jadi cahaya, Pak. Iya, lampu itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan jangan lupa ada energi panas. Jadi kalau kalian pegang lampu itu kan pasti dia kerasa panas ya? Ya. Ada nggak yang lampu dia yang dingin? Nggak ada, Pak. Lampu mati. Ada lampu yang dingin. Lampu yang belum dinyalain. Ya, lampu mati. Di kulkas, Pak. Kalau lampunya mati, Pak. Oh iya, lampu kulkas. Masuk, Pak. Terus ada ini yang terakhir. Apa ini? Yang sudah kalian sebutkan tadi. Panel surya. Panel surya. Dia untuk mengubah energi Cahaya menjadi listrik. Iya, energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, Bapak kasih
rumus nanti kita bisa bahas itu ya pertemuan berikutnya ya. Untuk menghitung besar energi listrik. Jadi untuk menghitung besar energi listrik itu kita bisa menggunakan rumus W. Jadi energi listrik itu kita lambangkan W ya. Sama dengan V dikali I dikali T. Ya. Dengan V itu adalah tegangan listrik, I adalah arus listrik dan T adalah waktu. Ya, waktunya berapa sekon nih gitu. Sehingga dia bisa menghasilkan atau membutuhkan energi listrik gitu ya. Untuk tegangan listrik dan arus listrik kita sudah pelajari ya di bab sebelumnya ya. Jadi Bapak sudah hanya memanggil kembali di ingatan kalian, tapi bukan mantan ya. Iya. Ya. Jadi W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, untuk contoh soalnya nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita hari ini belajar tentang perubahan energi aja. Oke, sekarang ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sari? Ya, Pak. Mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Ya, Jadi, silakan. Ya. Jenis energi banyak, Pak. Ya, jenis energi banyak. Mm-mm. Contohnya apa aja? Ada panas, Panas. ada listrik tadi, Pak. Ya, listrik. Ya. Tentang perubahan energi? Ya juga, Pak. Energi bisa berubah wujud. Berubah wujud menjadi seperti apa tadi? Contohnya kalau lampu merubah wujud energi apa menjadi energi apa? Dari listrik, Pak, ke cahaya, ke panas. Ya, benar. Benar, Pak ya? Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Sari. Satu lagi, saya Bapak minta satu orang lagi untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Zainal. Iya, Pak. Coba disimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu simpulkan? Yang sudah kamu dapatkan? Atau materi-materi yang kamu senangi? Ya, Pak. Untuk kesimpulan, saya dari percobaan enggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Ya, kalau dari percobaan yang tadi itu dari PET, di perubahan energi itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengayuh sepeda, terus cahaya pada lampu, dan lain-lain, Pak. Itu, Pak. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Zainal. Ya, bagus sekali ya. Contohnya tadi yang sudah kita lakukan dalam percobaan PET, bahwa kayak tadi mengayuh sepeda ya. Terus sepedanya dihubungkan ke generator, itu bisa menggerakkan generator sehingga bisa memanaskan air. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, ini latihan soal, silakan kalian kerjakan di rumah, tapi ditulis dulu ya. Ditulis dulu di buku kalian kerjakan di rumah. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Ya. Sudah minggu depan, Pak ya. Besok, kan masih ada besok pertemuannya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Kan IPAS kan 6 jam. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, 1 menit lagi istirahat. Oh ya, 1 menit lagi. Ya, ini sudah selesai. Jadi, ini sudah selesai pembelajaran hari ini. Bapak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Bapak akhiri, selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Randy ya, dari yang sudah menampilkan dari teaching yang pertama, jadi untuk pagi hari ini. Jadi kalau saya lihat, karena ini pertampilan pertama ya, jadi nanti ada masalah ya Pak Randy ya, untuk jadi pembelajaran dari Bapak Ibu yang lain.
Kalau dari skenario awal sampai akhir tadi, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh Pak Randy dan juga oleh Bapak Ibu yang nanti yang belum tampil. Yang pertama di sini, jadi pada saat Pak Randy memutar video tadi, nggak tahu apakah di perangkat Pak Bambang atau di tempat Pak Randy juga, itu suaranya yang video pertama tidak keluar. Jadi tidak ada suaranya. Betul Pak Randy ya? Iya, Pak. Ya, berarti videonya, berarti suaranya tidak ada, sehingga tadi akhirnya kelihatannya vakum, berarti kosong. Berarti ini. Terus yang kedua, berarti ini kalau saya lihat dari awal dan di akhir, berarti pada proses, berarti ini di sintak PPL, ini PPL Pak Randy ya? Iya, Pak. Harusnya kan ada suatu proses, berarti pendampingan saat berarti siswa melakukan berarti LKPD secara berkelompok, itu harusnya guru mendampingi. Artinya di sini ada proses, berarti Pak Randy memberikan kesempatan kepada setiap kelompok, ayo silahkan didiskusikan di masing-masing kelompoknya. Sehingga di sini masing-masing kelompok harusnya berinteraksi. Kelompok A antara berarti Bu Niken sama siapa itu berarti diskusi, ya, rengkel-rengkelan ini jawabannya ini harus inilah, ini harusnya tampak seperti itu. Jadi artinya kegiatan di dalam suatu kelompok, berarti pada saat ngerjain LKPD itu ada. Jadi nanti fungsi peranan guru di dalam berarti kelompok berarti ada tampak di situ ya. Ini nanti jadi nggak apa-apa ini karena ini pertama jadi menjadi korban yang lain ya silakan nanti yang lain harus disiapkan dengan baik seperti itu ya tadi ini. Terus yang berikutnya berarti Pak Randy ini catatan dari Pak Bambang nanti mungkin bisa nambahkan ini. Yang kedua pada saat berarti proses pembelajaran karena saya lihat di RPP Pak Randy di situ maka berarti belum kelihatan juga adanya suatu proses jadi penilaian proses kegiatan. Mungkin Pak Randy lupa tidak melakukan berarti penilaian dalam proses pembelajaran. Ya ini. Artinya Pak Randy ada suatu intro dalam suatu proses pembelajaran. Hati-hati anak-anak ya, perhatikan harus semuanya serius mengerjakan ini sambil Bapak nilai loh ya. Nah, berarti ini berarti siapa yang aktif dan yang tidak. Artinya ada suatu intro kan gitu ya. Sehingga proses kegiatan Pak Randy melakukan suatu kegiatan penilaian. Jadi ada penilaian proses Pak Randy ya. Iya, Pak. Oke. Terus berarti yang berikutnya, berarti ini beberapa catatan dari Pak Bambang, berarti ini adalah pada saat berarti Pak Randy akan mengakhiri pembelajaran. Berarti tadi nggak tahu apakah Pak Randy tadi berarti agak berarti ada suatu kebingungan. Berarti kalimatnya kelihatan tadi ada jeda atau ada suatu kalimat yang kurang berarti pas pada saat mengakhiri itu. Berarti salah. Jadi ini itu yang pertama. Terus yang berikutnya belum ada namanya suatu berarti apa yang dilakukan siswa setelah selesai pembelajaran. Artinya mungkin nanti anak-anak berarti setelah pelajaran hari ini selesai berarti tentang berarti energi yang terbarukan nanti untuk pertemuan berikutnya mohon dipelajari materi berikutnya tentang apa atau misalkan anak-anak silahkan untuk mengerjakan soal latihan di buku ajar apa atau buku mana atau di mana ya jadi ini silahkan jadi ini ada suatu berarti pada kegiatan tertentu ada itu mungkin itu berarti Pak Randy berarti catatan dari Pak Bambang dari proses kegiatan ini. Tapi secara umum sudah bagus untuk tampilan pertama ya. Jadi kalau pertama gitu sudah cukup bagus. Tapi nanti yang kedua, ketiga, keempat harusnya lebih baik. Gitu loh. Jadi nanti hati-hati karena yang kedua, ketiga sudah mendengarkan beberapa catatan daripada tampilan yang sebelumnya. Artinya jadi tidak boleh mengulangi kekurangan yang ada di tampilan yang awal-awal atau sebelumnya. Oke ya, berarti ini. Mungkin bisa diklarifikasi Pak Randy ada hal-hal yang mungkin yang kurang pas dari Pak Bambang mungkin untuk tadi Pak untuk pertemuan selanjutnya Pak itu tadi sudah saya beri latihan soal Pak anak-anak. Oh gitu. Itu bukan dikerjakan untuk di rumah ya itu dikerjakan di dalam proses pembelajaran ini atau dikerjakan di rumah? Di rumah Pak tadi saya. Terus kalau penilaiannya di saat ini evaluasi hari ini. Kalau saya kira tadi itu malah evaluasi hari ini. Ya, kemarin kan ada masukan dari Pak Bambang kan, Pak. Jadi saya gunakan untuk pembelajaran di rumah karena waktunya enggak itu pembelajaran itu ada penilaian. Ya, ini dan juga pada saat nanti mau di akhir untuk pertemuan berikutnya berarti ada juga sesuatu yang akan menjadi kelanjutan daripada pembelajaran berikutnya gitu ya. Mungkin itu. Makasih. Monggo mungkin Bu Lili mungkin bisa ngasih seperti
Nggih, Pak. Kemudian tadi ada Pak untuk belajar itu Pak menghitung energi listrik Pak tadi untuk di pertemuan selanjutnya. Tapi mungkin nggak saya sampaikan di akhir pembelajaran, tapi saya sampaikan di penguatan. Oh gitu, nggih, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Randy ya. Nggih Pak, mohon maaf Pak. Monggo, tugasnya Bu Lili, mungkin. Silakan Bu Lili. Pak Bambang, terima kasih Pak Randy, apa yang tadi sudah ditampilkan, dilaksanakan oleh Pak Randy dengan perangkat yang disajikan sehubungan dengan RPP. Ini gini Pak, pada aktivitas peserta didik, nah ini belum muncul apa yang harus dilakukan, yang tadi anak-anak diminta untuk membuka PET untuk melaksanakan praktikum. Nah, itu di RPP-nya itu belum ada. Tapi di kegiatan atau yang dilakukan oleh guru itu ada, tetapi untuk di siswa itu enggak ada. Malah peserta didik di situ disuruh membuka kuisis, bukan PET. Nah, itu Pak Randy ya. Hubungan dengan perangkatnya. Kemudian itu berarti belum diedit, Bu. Untuk video yang di saya, baik itu video pertama, untuk video pertama maupun video yang kedua, ini di saya memang nggak ada suaranya. Apa di Pak Randy terdengar suaranya ya Pak? Memang ada. Untuk itu Bu, kemarin kan sudah dicoba Bu untuk memutar video. Memang tampilan di teman-teman itu kayak nggak ada suaranya dan nyandet-nyandet gitu Bu. Ini memang kayaknya sinyal saya Bu yang kurang kuat. Oh, gitu Pak. Jadi kalau misalnya sebetulnya bisa menyampaikan apa yang ada di video itu. Anak-anak perhatikan ini misalkan itu ada tambahan pinter dari Pak Randy sehingga anak-anak itu bisa tetap fokus melihat video yang ditampilkan. Jadi bisa jadi tanpa ada suara itu fokus dari anak-anak bisa beda. Jadi bisa ke yang lainnya. Itu hubungannya dengan video. Kemudian untuk tadi pemanfaatan waktu itu sudah bagus. Tapi kalau menurut saya antara kegiatan di pendahuluan tadi lebih lebih banyak Pak, dengan waktu 30 menit itu lebih baik nanti yang ditampilkan itu pada kegiatan intinya. Jadi di kegiatan pendahuluan itu mungkin lebih lebih singkat dibandingkan dengan yang tadi. Kemarin kemudian selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Tadi untuk hubungannya dengan ini untuk guru meminta peserta mencari sumber belajar yang lain. Tadi saya belum mendengar juga Pak Randy menyampaikan ke peserta didik untuk mencari referensi di internet sehubungan dengan penyelesaian LKPD yang ada. Pas saya nggak dengar gitu, Pak Randy. Kalau tadi sumber referensi, itu dari saya tadi sehubungan dengan sampun ya. Untuk hanya di buku paket Bu, saya lupa itu Bu di internetnya Bu. Ini. Oh, nggih. Iya, tadi berbagai sumber belajar. Jadi yang di internetnya belum belum disampaikan. Kelupaan Bu. Nggih, mungkin itu Pak Randy dari saya, selebihnya tadi dari Pak Bambang itu juga ada catatan itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Lili ya. Tadi yang rekam bisa diakhiri ya, sudah selesai ya ini. Oke.